Salam saudara yang terkasih, saat ini kita akan masuk dalam persekutuan doa. Namun sebelumnya saya mengajak setiap kita untuk mengambil saat teduh. Mari kita memohon Tuhan untuk menolong setiap kita dan juga boleh melayakkan kita untuk masuk dalam kehadirat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur di sepanjang hari ini Tuhan telah menyertai dan memimpin perjalanan hidup kami. Dan kami juga bersyukur di malam hari ini kami bisa duduk di tempat ini, akan memuji Tuhan, bahkan menaikkan doa syafaat kami. Dan terlebih lagi Tuhan, kami akan mendengar akan sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang boleh menolong setiap kami, untuk kami boleh memberikan waktu kami, memberikan diri kami, memberikan pikiran kami, hati kami, hanya tertuju kepada Tuhan. Dan biarlah sungguh-sungguh melalui persekutuan doa ini, setiap kami boleh diberkati ya Tuhan. Dan terlebih lagi, Engkau boleh melayakkan setiap kami, untuk kami hadir di dalam persekutuan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, bagaimana kondisi jiwa kita saat ini? Masihkah jiwa kita bergirang? Atau justru saat ini kita sedang kehilangan sukacita? Tentu dalam perjalanan hidup kita melewati berbagai macam pergumulan, ada suka dan duka. Tetapi ketika kita berdiam diri dan mengingat akan Tuhan, maka kita akan dibuat heran bahwa Tuhan begitu mencintai kita. Anugerah Tuhan selalu cukup. Bahkan ketika kita di dalam kebobrokan kita, Tuhan tidak pernah membuang kita. Untuk itu mari kita nyanyikan kasih Tuhan itu, dan biarlah jiwa kita bergirang. Kugiranglah, Yesus cintaku. Kugirang Bapakku dalam surga, mengatakan bahwa ya cintaku, firman-Nya indah dan amat indah, besar anugerahnya ya cintaku. Kugiranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Kugiranglah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Acapku jauh dan lupakannya, tetap tak pernah yang membuangku. Dan ku mau kembali kepadanya, bila ku teringat ya cintaku. Kugiranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Kugiranglah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Akan puji di hadapannya, bila ku jumpa akan Tuhanku. Inilah pujian yang ku suka, alangkah herannya ya cintaku. Kugiranglah Yesus cintaku, ya cintaku, ya cintaku. Kugiranglah Yesus cintaku, sungguh ya cintaku. Kugiranglah Yesus cintaku. Salah satu bukti bahwa Tuhan mencintai kita, bahwa Ia datang ke dalam dunia ini dan memberikan nyawanya untuk saya dan juga saudara. Saudara, mari saat ini kita akan membawa doa kita. Yang pertama, mari kita berdoa. Kita mengingat satu pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita ketika kita mengalami pergumulan. Dan mari kita bersyukur atas pertolongan Tuhan dan berdoalah agar setiap kita semakin dekat dan mengingat Tuhan selalu dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur dimiliki oleh Engkau. Engkau begitu mengasihi kami dan mencintai kami, ya Tuhan. Kami bersyukur ketika hari-hari kami mengalami suka. Tuhan senantiasa menolong setiap kami untuk mengingatkan bahwa Tuhan senantiasa memimpin jalan kami. Bahkan ketika kami mengalami duka, ada Roh Kudus Tuhan yang menghibur jiwa kami. Ketika kami mengalami takut, Tuhan, Engkau pun menenangkan kami bahwa Tuhan ada di samping kami. Ketika jiwa kami sesak dan khawatir, firman-Mu tersedia bagi setiap kami dan menguatkan kami bahwa Tuhan tidak membiarkan kami sendiri merasa takut dan khawatir. Kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan kasih kekuatan bagi kami, kesehatan bagi kami. Kami bersyukur bagaimana Tuhan menolong keluarga kami. Kami bersyukur bagaimana Tuhan mencukupkan kehidupan kami hari ini. Tuhan, sungguh berkat Tuhan senantiasa baru dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, ajar kami untuk setia kepada Tuhan. Ajar kami bukan hanya menerima dan menikmati berkat-berkat anugerah yang Tuhan sediakan bagi kami, dan menyadari bahwa Tuhan mencintai kami. Tetapi ajarilah kami juga untuk kami dapat memberi diri kami sepenuhnya kepada Engkau, sebagai bukti bahwa kami juga mencintai Engkau, sebagai bukti bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dalam setiap hal yang kami alami, kami tidak sedetik pun melupakan Engkau, tapi ajar kami untuk terus mengingat Tuhan dan menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur kepada Engkau atas pertolongan-Mu yang selalu Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, yang kedua, saya juga mengajak setiap kita untuk berdoa agar setiap kita sebagai orang-orang percaya dapat mencintai Tuhan dengan kesungguhan hati. Doakan juga agar anak-anak Tuhan diberikan hati yang rindu untuk melayani, rindu untuk bersekutu, dan juga rindu beribadah kepada Tuhan. Saudara, banyak orang percaya hari ini kehilangan minat untuk melayani, bahkan bersekutu dengan Tuhan, khususnya dalam masa pandemi saat ini. Untuk itu saya mengajak setiap kita untuk mendoakan pokok doa ini. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami menyerahkan diri kami yang mengaku percaya kepada Engkau. Koreksilah hati kami ketika kami berada di tengah-tengah pergumulan saat ini. Di dalam krisis dunia saat ini, apakah kami masih mencintai Tuhan? Apakah kami masih setia kepada Tuhan? Koreksilah ya Tuhan perjalanan kerohanian kami. Sudahkah kami mengandalkan Tuhan dan mengingat Tuhan? Sudahkah kami membuka Alkitab untuk kami baca dan kami renungkan? Sudahkah kami berdoa setiap kali kami melakukan kegiatan? Atau jangan-jangan di tengah-tengah dunia yang tidak ideal saat ini, kami semakin terhilang di hadapan Engkau Tuhan. Sadarkanlah kami ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang mungkin dalam masa-masa pandemi saat ini, mereka tidak lagi memiliki gairah untuk bersekutu, gairah untuk beribadah, apalagi bergairah untuk melayani Engkau. Tuhan, kembalikanlah minat dan gairah itu kepada setiap hati anak-anak Tuhan. Meskipun di dalam pelayanan di tengah-tengah pandemi saat ini, kami harus berjuang keras, bahkan waktu kami terhabis untuk kami melayani, dan ada banyak metode-metode baru yang kami gunakan dalam pelayanan. Tapi ajar kami untuk kami setia, dan terlebih lagi kami menyerahkan diri kami di tengah-tengah kesusahan yang kami alami, yang kami temui dalam pelayanan. Ajar kami Tuhan, meskipun ada di depan kami tantangan, pergumulan yang berat ketika kami mau beribadah kepada Tuhan ataupun melayani Tuhan,
tapi beri kami hati untuk mau rela berkorban, berani bayar harga. Dan tolonglah kami, supaya kami tidak mendapati jiwa kami kering, bahkan kami semakin terhanyut di dalam kemalasan, bahkan alasan-alasan yang kami berikan di tengah-tengah situasi saat ini untuk kami menjauhkan diri kami. Bahkan kami tidak mau berbaur dengan metode-metode yang baru dalam pelayanan kami ini. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sepanjang jalan hidup kita, pasti kita melalui begitu banyak suka dan duka. Tetapi ketika kita bersandar pada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru kepada Tuhan untuk menjalaninya. Sebab itu, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan, saya rindu mengajak setiap kita untuk menyanyikan pujian, Ku bersandar Tuhanku. Sandar Tuhan selalu sepanjang jalan hidupku. Meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku. Sampai akhir hidupku, ku bersandar Tuhanku. Dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Jalan aman puji Dia, jalan gelap Tuhan serta. Saat bahaya datang, ku bersandar Tuhanku. Sampai akhir hidupku, ku bersandar Tuhanku. Dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Sampai akhir hidupku, ku bersandar Tuhanku. Dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Saat ini kita juga akan bersama-sama berdoa untuk Myanmar. Yang pertama kita berdoa untuk kondisi Myanmar saat ini yang semakin memburuk. Kiranya suasana Myanmar dapat kembali membaik. Saudara, kurang lebih 54 orang demonstran telah terbunuh. Bahkan bukan hanya itu, terdapat juga 1.700 lebih ditangkap akibat menolak adanya kudeta militer. Kemudian yang kedua, saudara, mari kita juga berdoa dengan kesungguhan hati kita. Kita berdoa untuk orang-orang percaya dan para hamba Tuhan yang ada di Myanmar. Kiranya Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Tidak lupa kita juga doakan untuk para misionaris yang berencana untuk keluar dari negara Myanmar, agar mereka dipimpin oleh Tuhan, khususnya dalam segala proses yang dilakukan. Semuanya dapat berjalan dengan lancar. Juga doakan untuk perjalanan pelayanan mereka selanjutnya. Mari saudara, kita doakan
untuk kondisi Myanmar saat ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan untuk kondisi Myanmar saat ini. Hati kami pilu Tuhan ketika kami mendengar kabar tentang Myanmar saat ini. Terus menerus kondisi semakin memburuk, tidak ada perdamaian. Tuhan, kami rindu, berikanlah hikmat dan kebijaksanaan untuk pemimpin Myanmar agar dapat bijak untuk mengambil sebuah keputusan dan menyelesaikan situasi ini dengan baik Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong untuk keluarga-keluarga yang berduka oleh karena mereka kehilangan keluarga mereka. Bahkan mereka juga bersedih hati oleh karena ada ribuan masyarakat yang ditangkap. Tuhan, ini bukanlah kondisi yang mudah untuk dilalui, khususnya orang-orang yang ada di Myanmar. Ada trauma, ada ketakutan yang mereka alami. Tuhan, kami mohon supaya Tuhan menyatakan karya-Mu, menyelesaikan kondisi saat ini ya Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang ada di Myanmar. Tuhan, kiranya Engkau boleh menenangkan hati mereka. Di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah ini, ajar mereka untuk mengingat firman-Mu. Bahkan para hamba Tuhan yang melayani, Tuhan kasih visi-Mu kepada para hamba Tuhan ini untuk dapat mengayomi jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bahkan Engkau yang memberikan kekuatan kepada para hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para misionaris yang memberikan dirinya untuk menggumuli kemajuan Injil di Myanmar. Mereka sudah melayani di Myanmar Tuhan. Bahkan mereka mengabdi kepada panggilan-Mu. Tetapi di tengah-tengah kondisi seperti ini, Tuhan, kami berdoa, kiranya Tuhan yang boleh menjaga dan melindungi para misionaris ini Tuhan. Ada di antara mereka yang akan pulang ke negara mereka. Tuhan, kami berdoa, biarlah segala proses dapat berjalan dengan baik. Tuhan boleh pimpin perjalanan mereka, boleh sampai di tempat asal mereka dengan keadaan selamat. Dan mungkin beberapa misionaris, mereka perlu menenangkan hati mereka. Kiranya Tuhan yang boleh menolong, Roh Kudus Tuhan menghibur dan menguatkan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk perjalanan pelayanan mereka selanjutnya. Kemana Tuhan pimpin selanjutnya? Tuhan, kiranya Engkau boleh tetap menguatkan hati para misionaris ini Tuhan, untuk mereka tetap mengabdi kepada Tuhan. Meskipun mereka di depan mata mereka melihat sesuatu yang tidak enak, bahkan itu bisa mengganggu kenyamanan mereka. Tetapi demi panggilan Tuhan itu, mereka mau menghadapi segala kesusahan yang ada di depan mata. Sebab itu Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah iman mereka dan hati mereka secara khususnya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga daripada misionaris. Tentu ada kekhawatiran yang menimpa setiap keluarga yang ada. Tuhan, kiranya Engkau boleh menghiburkan. Dan kiranya Tuhan juga boleh mengingat janji Tuhan. Ketika hamba-Mu begitu setia menjalankan amanat Tuhan, maka Tuhan tidak sekali-kali meninggalkan orang yang setia menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, hibur setiap keluarga dari misionaris ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, selanjutnya kita juga berdoa untuk gereja kita, gereja GKPJ. Kita doakan untuk gereja GKPJ Pusat, cabang Kuala Tungkal, dan pos PI yang akan melakukan ibadah tatap muka. Ibadah tatap muka ini akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2021. Mari saudara, dengan kesungguhan hati pula kita berdoa agar segala persiapan dapat dipersiapkan dengan baik oleh tim.
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Setelah lama kami menanti-nantikan, kami bisa kembali beribadah di rumah-Mu. Dan kami mendapati ada kabar gembira bahwa gereja kami membuka ibadah secara tatap muka. Tetapi Tuhan, kami berdoa, di tengah-tengah kondisi saat ini, kami tetap menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bantu kami untuk jeli, mempertimbangkan, memutuskan, dan juga mempersiapkan segala sesuatunya, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Ketika kami beribadah, kami boleh beribadah dengan nyaman, tanpa ada rasa takut, karena segala persiapan sudah dipersiapkan dengan baik. Tuhan, berikanlah hikmat, kejelian untuk setiap tim yang dipercayakan untuk mempersiapkan ibadah ini. Baik itu yang ada di gereja pusat, gereja cabang, gereja pos PI. Tuhan, berikan hikmat bagi setiap mereka. Karena kami rindu Tuhan, segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan doa ini. Amin. Selanjutnya kita juga berdoa untuk perkembangan pelayanan gereja kita di masa pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberikan visinya kepada setiap pengurus untuk mengusahakan kemajuan pelayanan baik dari tiap komisi yang ada, bidang pemerhati wilayah, maupun tim digital ministry. Mari kita mohon kepada Tuhan agar pelayanan di masa pandemi ini boleh tetap mengalami kemajuan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami pun juga berdoa Tuhan. Kami menyerahkan bukan hanya diri kami untuk kami melayani Engkau di tengah-tengah pandemi saat ini. Tapi kami juga menyerahkan untuk setiap sarana dan juga dalam segala hal yang kami pakai untuk dapat memfasilitasi pelayanan kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kami menyadari bahwa ada kekurangan, ada gangguan ketika kami melakukan pelayanan. Tapi Tuhan, kami sudah memberikan semaksimal mungkin yang sudah kami upayakan untuk kemajuan pelayanan ini. Tuhan, kami adalah orang-orang yang lemah dan terbatas. Terbatas di dalam memikirkan pelayanan ini. Bahkan terbatas untuk kami memikirkan sarana apa yang kami bisa pakai. Bahkan menggunakan sarana itu pun, kami pun juga penuh dengan keterbatasan. Tetapi dalam hati kecil kami Tuhan, kami rindu setiap pelayanan yang kami kerjakan, itu dapat menjangkau setiap jemaat Tuhan. Dan juga boleh Injil tetap diwartakan, Injil tetap diperdengarkan dengan jelas, dan setiap jemaat Tuhan dapat menikmati setiap pelayanan dengan baik. Sebab itu Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, berkati pelayanan kami ini. Dan kiranya Tuhan boleh memberikan visi-Mu kepada setiap pengurus, baik itu pengurus yang melayani di berbagai komisi di gereja kami. Bahkan juga dalam tim pemerhati wilayah, bahkan dalam tim digital ministry. Tuhan, kami serahkan segala program, segala rancangan, rencana yang kami telah susun dan sementara kami lakukan. Tuhan, pimpinlah dan sertai supaya pelayanan ini boleh berjalan dengan baik dan jemaat Tuhan dapat menikmatinya. Dan terlebih lagi, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Karena kami rindu Tuhan, di tengah-tengah kondisi seperti ini, anak-anak Tuhan tidak mengalami kemunduran iman. Tetapi iman dan juga makanan rohani itu selalu tersedia bagi anak-anak Tuhan. Tolonglah setiap kami yang saat ini sedang melayani. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita katakan, sandar Tuhan selalu, sepanjang hidupku, ku mau bersandar. Sandar Tuhan selalu
sepanjang jalan hidupku, meski lemah imanku, ku bersandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku sampai akhir hidupku. Ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Dalam kesempatan ini kita juga memiliki kesempatan untuk berdoa, bergumul bersama-sama. Secara khusus untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang bergumul di dalam kesakitan mereka. Mari kita berdoa untuk Ibu Ong Ching Hue, mama dari Ibu Yang Meichen, yang sedang saat ini sakit stroke. Kita juga berdoa untuk Ibu Ruter yang mengalami lemah tubuh. Kita juga berdoa untuk Ibu Lee Tio Chun atau Ibu Yeni atau mama dari penginjil Lindawati yang saat ini juga sedang mengalami lemah tubuh. Mari kita berdoa untuk ketiga saudara kita. Bapa dalam kerajaan surga, kami datang di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Ong Ching Hue dan Ibu Ruter dan juga untuk Mama Ibu Yeni ya Tuhan. Kami berdoa untuk ketiga saudara kami ini ya Tuhan, yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Tuhan, kiranya Engkau boleh menjamah dalam setiap sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Tuhan, kasih kekuatan di tengah-tengah kelemahan tubuh yang mereka alami saat ini ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap keluarga yang mendampingi. Kiranya Tuhan kasih kekuatan, kesabaran, dan biarlah ya Tuhan, keluarga dapat memberikan perhatian yang penuh untuk setiap mereka yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menghiburkan hati setiap mereka yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakitnya. Tuhan, kiranya kehendak Tuhan yang jadi. Dan biarlah setiap kami boleh meyakini bahwa kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Dan lebih daripada Tuhan, kami menyadari bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kami. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah saat ini pun, kami tahu bahwa Tuhan juga senantiasa mendampingi dan memberikan kekuatan serta kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya masih kita berdoa untuk saudara kita yang saat ini juga sedang mengalami lemah tubuh. Kita berdoa untuk Ibu Eng Sakyun, mama dari Ibu Karisma yang saat ini sedang sakit saraf, leher, dan stroke ringan. Kita juga berdoa untuk Asiel, anak Bapak Timin dan Ibu Rita yang sakit kanker limfoma. Dan kemudian kita juga berdoa untuk Ibu Atin, mama dari Bapak Sunyoto yang saat ini mengalami patah tulang panggul. Mari kita berdoa untuk ketiga saudara kita. Bapak, kami berdoa menyerahkan untuk mama daripada Ibu Karisma, Ibu Eng Sakyun ya Tuhan, yang saat ini sedang mengalami sakit leher ya Tuhan, dan juga untuk stroke ringan. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang boleh memberikan kekuatan, dan kiranya Tuhan juga boleh memimpin setiap hal yang ia lewati hari lepas hari. Mungkin hari demi hari yang ia lewati mengalami jenuh, bosan, bahkan hati mereka diliputi dengan kesedihan. Tapi hamba-Mu berdoa, biarlah Ibu Eng Sakyun boleh mengalami kekuatan dari Roh Kudus.
Kiranya Engkau juga boleh menolong untuk Ibu Karisma dan juga keluarga yang mendampingi Mama yang ia kasihi ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kesabaran dan juga Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga yang mendampingi. Tuhan, kiranya Engkau boleh memampukan keluarga untuk dapat mengerti apa yang menjadi kebutuhan dari Mama atau orang yang ia kasihi saat ini yang sedang sakit Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk Asiel ya Tuhan, seorang anak remaja yang Tuhan izinkan mengalami sakit lipoma ya Tuhan. Tuhan, ini bukanlah suatu masa yang mudah untuk dilaluinya, apalagi masih muda. Tapi harus bergumul dengan sakit penyakit yang begitu berat ya Tuhan. Tapi kami bersama-sama berdoa supaya Tuhan yang boleh menjamah, Tuhan yang boleh menolong ya Tuhan. Dan khususnya untuk keluarga yang mendampingi pun, Tuhan juga kasih kekuatan. Setiap obat-obatan yang dikonsumsi dan juga setiap sarana yang dipakai, biarlah Tuhan yang boleh pimpin, menjadikan itu sebuah saluran untuk dapat menyembuhkan anak kami Asiel ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Atik ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga boleh menolong Ibu Atin supaya sungguh tetap berharap kepada Tuhan, berpegang kepada Tuhan secara penuh. Di mana saat ini dia bergumul dengan sakit pinggang panggul ya Tuhan akibat jatuh. Tuhan, kiranya Engkau boleh menolong, menyembuhkan, memulihkan kondisinya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anaknya, cucu yang merawat. Kiranya Tuhan juga boleh memberikan hikmat-Mu, kebijaksanaan untuk dapat mendampingi dengan penuh kesabaran. Dan biarlah mereka boleh tetap berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh senantiasa memimpin setiap saudara-saudara kami ini yang saat ini sedang bergumul oleh karena sakit penyakit ini ya Tuhan. Tuhan izinkan mereka mengalami kelemahan tubuh. Tuhan izinkan setiap mereka mengalami sakit. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tetapi Tuhan memimpin hidup mereka meskipun di tengah-tengah kondisi yang tidak baik saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita nyanyikan pujian Ku Bersandar Pada Tuhan, bagian ref saja. Sampai akhir hidupku, ku bersandar Tuhanku, dengan berani ku tempuh, karena sandar Tuhanku. Dengan berani ku tempuh, karena ku bersandar pada Tuhanku. Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara, mari kita berdoa secara pribadi, menyerahkan segala pergumulan kita dan juga memohon pertolongan Tuhan atas setiap pergumulan yang saat ini kita sedang alami. Mari kita berdoa secara pribadi. Inilah doa kami yang kami panjatkan di hadapan Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau boleh mendengar setiap seru doa kami ini. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan pertolongan kepada Tuhan. Kami menyerahkan dalam setiap hal yang sudah kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah semuanya itu terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga menyerahkan dalam setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Biar Tuhan juga boleh memimpin pergumulan yang sedang kami lewati hari ini. Dan biarlah ya Tuhan kami boleh menantinya dengan suatu pengharapan bahwa Tuhan telah mempersiapkan yang terbaik bagi setiap kami. Tuhan sudah merencanakan yang baik bagi setiap kami.
di tengah-tengah pergumulan yang kami sedang alami saat ini. Mampukan kami untuk kami terus bersandar kepada Tuhan. Dengan bersandar kepada Tuhan, kami memiliki kekuatan untuk berani melaluinya. Bahkan dengan bersandar kepada Tuhan, kami menemukan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi, biarlah Tuhan boleh menjawab setiap pergumulan kami, doa syafaat kami yang kami naikkan kepada Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu itu. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Tuhan memberikan kita suatu kepercayaan untuk melayani. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan juga memberikan kepercayaan, sebuah talenta untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu, ketika kita dipercayakan untuk melayani Tuhan melalui talenta yang Tuhan berikan, sudahkah kita bertanggung jawab dengan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita? Biarlah melalui firman Tuhan, kita boleh diingatkan dan disadarkan kepercayaan dan tanggung jawab. Dan biarlah ketika kita menyanyikan pujian memperkenankan hati Tuhan, ini boleh menjadi doa kita di hadapan Tuhan, supaya kita tidak membuang waktu kita dengan percuma. Mari nyanyikan pujian ini memperkenankan hati Tuhan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang bertemakan kepercayaan dan tanggung jawab. Firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Pendeta John. Saya persilakan waktu dan juga tempat. Puji Tuhan saudara, hari ini kita mempunyai kesempatan yang sangat indah untuk mengikuti persekutuan doa. Hari ini saudara, saya ingin mengajak kepada kita semua, setelah kita berdoa, kita akan membaca dan merenungkan firman Allah dengan satu tema, kepercayaan dan tanggung jawab. Saya ingin mengajak kepada saudara untuk membuka Alkitab saudara dari Injil Matius pasal yang ke-25, mulai ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 hingga ke-30. Perikop ini berbicara tentang perumpamaan tentang talenta. Saya tidak membaca semua ayat-ayat ini saudara, tetapi saya akan membaca ayat yang ke-14, 15, 21, 22, 23. Saya mengharapkan ketika saudara sementara mengikuti ibadah ini, saudara membuka Alkitab saudara masing-masing. Matius pasal 25 ayat yang ke-14, 15, 21, 22, dan 23. Saya akan membacakan untuk saudara. Demikian bunyi firman Allah. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya
lalu ia berangkat. Ayat yang ke-21 saudara. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuamu. Ayat yang ke-22, lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami semua sudah siap mendengarkan firman-Mu, bahkan juga hamba-Mu siap juga menyampaikannya. Kami menyerahkan hati dan pikiran kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ini, itu sesuai dengan kehendak Allah, menyenangkan hati Allah, bahkan menjadi berkat bagi kami semua, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sebagai murid-murid Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan belajar satu tema, kepercayaan dan tanggung jawab. Saya percaya Bapak Saudara sudah membaca Matius 25 ayat yang ke-14 dan seterusnya. Satu perikop yang sangat indah Saudara, di mana kita akan melalui perikop ini, kita akan belajar tentang kepercayaan, tentang tanggung jawab. Beberapa hari yang lalu saya menyaksikan sebuah video di YouTube. Video ini cukup bagus saudara. Judul dari video ini adalah tes kejujuran, di mana dikisahkan ada seorang bapak yang ingin mengirim sebuah paket kepada anaknya dan dia memanggil Gojek. Singkat cerita saudara, ketika dia sudah bertemu dengan orang yang akan mengantar paket itu atau barang itu, dia berkata kepada orang itu, saya mau mengantar sebuah paket kepada anak saya yang ada di rumah. Saya sekarang terburu-buru akan berangkat ke bandara. Bolehkah kamu mengantar barang ini untuk anak saya? Sebuah paket saudara yang tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Tetapi satu hal yang cukup menarik saudara, sebelum pengantar barang ini atau Gojek ini mengantar barang ke rumahnya, ke tempat di mana dia tuju, bapak ini memperlihatkan, memberitahukan kepada orang yang mengantar barang itu atau yang akan mengantar barang itu. Dia membuka paket itu dan dia memperlihatkan isi paket itu. Apa isi paket itu saudara? Bapak ini berkata, ini ada 100 juta. Tolong dikirim kepada anak saya yang ada di rumah. Akhirnya dia menutup paket itu, dia menyerahkan kepada orang yang akan mengantar paket itu, Bapak Gojek itu. Setelah Bapak ini melihat barang yang dipercayakan kepada dia, bukan sembarang barang. Barang di mana ada 100 juta di dalamnya. Sambil terdiam diri, dia berpikir, tersenyum, juga merasa takut. Akhirnya, singkat cerita, bapak ini mengantar paket itu ke rumah di mana bapak ini ingin supaya barang ini diantar. Singkat cerita, saudara, yang mengantar barang ini sudah meninggalkan bapak yang menyuruh dia mengantar. Tetapi bapak yang punya uang 100 juta itu tetap mengikuti dia dari belakang. Naik mobil, mengikuti Gojek yang naik motor itu. Tetapi apa yang terjadi saudara?
Kecepatan dari orang yang membawa paket itu begitu cepat, berjalan di jalan yang sempit. Sehingga bapak yang memberikan paket ini untuk dibawa ke rumahnya tidak sempat mengikuti dari belakang secara langsung. Singkat cerita, mereka merasa ketakutan. Mereka merasa cemas, habis uang kita. 100 juta habis. Tetapi akhirnya salah seorang bapak berkata, coba kita pergi ke tempat di mana barang ini akan dikirim. Akhirnya saudara, bapak ini pergi ke rumah di mana paket ini akan dikirim. Suatu hal yang terjadi saudara yang luar biasa. Bapak yang menerima barang itu untuk dikirim sudah berada di depan rumah orang yang akan menerima barang itu. Tetapi bapak yang juga memberikan kepercayaan untuk mengirim barang ini mendekati dia. Dan orang itu kaget saudara. Mengapa bapak masih ada di sini? Bukankah bapak tadi mengatakan akan ke bandara, cepat ke bandara dan akan berangkat? Orang itu berkata tidak. Ini ada satu acara tes kejujuran. Singkat cerita saudara, orang yang mendapatkan paket itu untuk dikirim, mendapatkan hadiah. Apa hadiahnya saudara? Bukan main-main, sebuah motor. Inilah satu cerita saudara, satu video, kisah nyata tentang tes kejujuran. Bagi saya, ini bukannya sekedar tes kejujuran, tetapi ini adalah masalah kepercayaan dan tanggung jawab. Mengapa saya mengatakan kepercayaan dan tanggung jawab? Karena bapak ini memberikan kepercayaan kepada bapak Gojek ini, mengantar uang 100 juta. Dan akhirnya orang yang menerima paket itu mengantar. Apa yang terjadi? Dia punya tanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan kepada dia mengantar barang itu. Inilah hal yang jarang terjadi saudara. Dan inilah juga yang Allah ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebagai murid-murid Tuhan. Kepercayaan dan tanggung jawab dua hal yang tidak boleh dipisahkan saudara. Tidak boleh kita sangkali. Banyak orang berhasil, sukses di dalam kehidupannya. Mengapa saudara? Karena mereka dapat dipercayai. Mereka dapat menjaga kepercayaan. Bahkan mereka punya tanggung jawab. Saudara dan saya hidup di dalam dunia ini punya tugas, punya pekerjaan, punya pelayanan. Apakah kita juga termasuk orang-orang yang dapat dipercayai? Apakah kita juga termasuk orang-orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, saudara? Tadi saya sudah katakan, dua hal ini tidak boleh kita pisahkan. Tanggung jawab dan juga kepercayaan. Matius pasal 25, mulai ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-30, memberitahukan kepada kita tentang perumpamaan talenta. Perumpamaan tentang talenta. Dan kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-14 saudara, di sana disebutkan seorang tuan yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Tuan ini memanggil hamba-hambanya. Arti kata memanggil sini adalah memberikan tugas, memberikan perintah kepada hamba-hambanya. Dan kata mempercayakan di sini adalah sepenuhnya dia menyerahkan harta bendanya kepada hamba-hambanya itu. Ayat yang ke-15, satu hal yang cukup menarik saudara. Bahwa tuan itu memberikan talenta kepada hamba-hambanya berbeda-beda. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Ada perbedaan saudara. Pemberian yang berbeda-beda menurut kesanggupan masing-masing. Ada perbedaan dalam kesanggupan manusia. Dan inilah yang harus kita ketahui. Siapapun saudara, saya saudara,
kita masing-masing punya kesanggupan-kesanggupan. Dan ada kalanya Tuhan itu memberikan kita talenta sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Mempercayakan talenta itu sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Dan satu hal yang cukup menarik juga saudara, ketika talenta itu diberikan kepada hamba-hambanya, ayat yang ke-19 memberitahukan kepada kita, pulanglah tuan itu dari luar negeri dan meminta pertanggungjawaban dari hamba-hambanya yang sudah menerima talenta itu. Singkat cerita saudara, ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-23 memberitahukan kepada kita apa kata Tuhan itu. Saya akan bacakan ayat yang ke-21. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Perhatikan kata hai hambaku yang baik dan setia. Kata baik di sini seringkali diterjemahkan jujur, berguna, rajin, dan kata setia di sini seringkali diterjemahkan dipercayai, dapat dipercayai. Dan juga ada kata tanggung jawab di bawahnya saudara. Inilah hal yang sangat kita rindukan. Saudara dan saya, kita rindu sebagai hamba-hambanya. Tuhan kita itu berkata kepada kita, hai hambaku yang baik dan setia. Di tengah-tengah pekerjaan kita, sebagai apapun juga kita ingin, kita mau dan kita rindu supaya atasan kita itu mengucapkan kalimat ini juga. Hai karyawanku yang baik dan setia. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan telah memanggil kita. Tuhan telah mempercayakan kepada kita talenta yang Dia berikan kepada kita. Mari kita menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Dia ingin supaya talenta yang kita terima itu kita kelola dengan baik. Kita manfaatkan dengan baik saudara. Saudara dan saya, kita masing-masing punya talenta. Mungkin talenta saudara 5, mungkin talenta saudara 2, mungkin talenta saudara 1. Kita masing-masing punya tugas, kita masing-masing punya pekerjaan, kita masing-masing punya pelayanan. Sekali lagi, mari kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Tadi di awal saya sudah katakan kepada saudara tentang kisah tukang Gojek ini. Apa yang terjadi dengan dia saudara? Dia mendapatkan kepercayaan, mengantar uang 100 juta. Kepercayaan yang tidak main-main saudara. Uang yang dalam jumlah yang sangat besar. Dia menerima kepercayaan itu. Dia menjalankan kepercayaan itu dengan penuh tanggung jawab. Mengantar uang itu sampai ke tempat di mana sang bapak tadi memberitahukan kepada dia alamatnya. Dan akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia mendapatkan hadiah. Hadiah sepeda motor saudara. Luar biasa. Apa yang terjadi saudara? Dia menjaga kepercayaan itu. Dan dia dapat bertanggung jawab saudara. Dia punya tanggung jawab. Sebagai anak-anak Allah, siapapun saudara, kita hidup di dalam dunia ini. Bukannya menerima anugerah keselamatan, tetapi Tuhan juga ingin kita melakukan sesuatu untuk Dia. Kita berfungsi di dalam dunia ini. Dengan kata lain, kita harus melayani Dia. Saya seringkali berkata, pelayanan bukan pilihan saudara. Yang boleh kita pilih adalah pelayanan yang sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuai dengan kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ingatlah bahwa pelayanan, pekerjaan yang kita lakukan, kita harus punya keyakinan bahwa itu tidak akan pernah sia-sia. Itu tidak akan pernah berlalu dengan percuma saudara. Jika kita lakukan itu dengan baik, dengan setia, dan dengan penuh tanggung jawab. Kalau saudara membaca kisah ini, Matius 25, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-23 saudara. Tuhan memberikan apresiasi
Tuhan memberikan penghargaan, Tuhan memberikan hadiah, Tuhan memberikan pujian kepada hamba-hambanya ini. Yang 5 talenta, yang 2 talenta. Pujian, saudara. Bukannya pujian, tapi Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-21, yaitu hadiah kebahagiaan. Hadiah sukacita, saudara. Walaupun ini bukan tujuan kita ketika kita melayani Tuhan. Tetapi ingat, saudara, ketika saudara dan saya sementara melayani Tuhan, Tuhan tidak tutup mata, tetapi Dia tetap melihat pelayanan kita. Dan pelayanan yang kita lakukan dengan baik, dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, Alkitab mengatakan ada pujian dari Tuhan, ada penghargaan dari Tuhan. Saudara, kita yang sementara melayani Dia sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, sesuai dengan kesanggupan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingat, saudara, bukannya manusia yang lihat, saudara. Walaupun seringkali banyak orang hanya fokus kepada manusia yang melihat pelayanan mereka, tetapi ada satu hal yang sangat penting. Allah melihat pelayanan kita. Ketika pelayanan yang kita lakukan tidak baik, tidak setia, tidak ada pujian dari Allah. Tetapi jika kita melayani Dia dengan baik, dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, firman Tuhan berkata di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 hingga 23, ada pujian dari Tuhan, ada penghargaan dari Tuhan. Banyak hal yang Tuhan akan percayakan kepada kita, yang sedang Dia percayakan kepada kita, yang telah Dia percayakan kepada kita. Apakah kita sudah melakukannya dengan setia, saudara? Inilah yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita yang sementara melayani Allah. Melayani Allah bukannya di gereja, saudara. Melayani Allah bukannya di tempat di mana banyak orang melihat kita. Tidak, saudara. Sekali lagi, saya katakan tadi, pelayanan bukan pilihan. Pelayanan adalah wajib kita lakukan sebagai orang Kristen. Karena setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hatinya. Ada karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Ada talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan Tuhan ingin kita mengelola talenta itu, karunia itu. Memanfaatkannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi, mari kita pertanyakan diri kita. Siapapun kita yang sementara melayani Tuhan, kepercayaan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, talenta yang Tuhan sudah berikan kepada kita, karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita, apakah kita sudah melakukannya dengan setia, saudara? Saya seringkali mengutip arti kata setia dari seorang hamba Tuhan. Dia berkata, setia adalah suatu kesungguhan hati untuk tetap jujur dan terus-menerus bertanggung jawab di hadapan kebenaran. Berbicara tentang setia, berbicara tentang tanggung jawab, saudara. Sebagaimana yang saya katakan tadi, tema kita hari ini adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Tanggung jawab, saudara. Mungkin saudara bertanya, apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab bukannya masalah kewajiban yang harus kita tanggung. Tetapi sebenarnya bagi saya, tanggung jawab adalah kita tahu hak kita dan kita tahu kewajiban kita dan kita melakukannya dengan seimbang. Jadi artinya apa, saudara? Tanggung jawab adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Bukan hanya masalah kewajiban, tetapi ada hak. Bukannya masalah hak, tetapi ada juga kewajiban. Setiap kita, saudara, punya hak. Di dalam 1 Korintus pasal 9, ayat yang pertama hingga ke-19. Di sana Rasul Paulus berkata, dia punya hak. Kalau saudara memperhatikan perikop ini, 1 Korintus 9 ayat yang pertama hingga 19. Ayat yang pertama sampai 3 disebutkan, Paulus mempunyai hak sebagai rasul. Ayat yang keempat disebutkan, Paulus mempunyai hak untuk makan dan minum. Ayat yang kelima disebutkan, Paulus mempunyai hak untuk kawin. Dan ayat yang keenam disebutkan, Paulus punya hak untuk beristirahat. Dan ayat yang ke-19, Paulus bebas terhadap semua orang. Tetapi sekali lagi, Rasul Paulus
menonaktifkan haknya. Dia tidak memfungsikan haknya, dia tidak memanfaatkan haknya, saudara. Saudara dan saya, kita semua punya hak. Sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis. Kita masing-masing punya hak, saudara. Tetapi tidak semua hak harus kita lakukan, harus kita pergunakan. Apalagi jika hal itu dikaitkan dengan pelayanan. Sekali lagi, berbicara tentang tanggung jawab, bukannya berbicara tentang hak, saudara. Tetapi satu hal yang juga cukup penting adalah kewajiban. Kewajiban kita, saudara. Kewajiban. Apa kewajiban kita sebagai murid-murid Tuhan? Apa kewajiban kita sebagai anak-anak Allah, saudara? Filipi pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 26 memberitahukan kepada kita memuliakan Tuhan. Inilah kewajiban kita yang paling utama, saudara. Memuliakan Allah. Antara lain memberi buah dan rela berkorban untuk Dia. Yesaya pasal 43 ayat yang ke-7 saya akan bacakan untuk saudara. Berbunyi demikian. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ini memberitahukan kepada kita, saudara, bahwa kita wajib memuliakan Allah. Mengapa, saudara? Karena kita adalah ciptaan Allah. Kita adalah milik Allah, saudara. Sudahkah kita menjalankan kepercayaan itu, tanggung jawab itu, dengan baik, dengan setia, saudara? Saya mengharapkan jawaban saudara adalah ya. Tuhan telah memanggil kita. Tuhan telah memberikan kita kepercayaan. Mari kita lakukan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab. Tadi saya katakan, dan saya ingin katakan lagi, saudara, betapa pentingnya tanggung jawab itu. Betapa pentingnya bukannya kita dipercayakan sesuatu hal untuk melakukan sesuatu hal itu, tetapi kita dapat menjaga kepercayaan itu dan kita dapat melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Sehingga sebagaimana saya katakan, kita rindu Tuhan kita itu berkata kepada kita, Kristus berkata kepada kita, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saya percaya, saudara dan saya, kita ingin supaya Tuhan kita berkata kepada kita bahwa kita adalah hamba yang baik, yang jujur, yang berguna, yang rajin, yang setia, yang dapat dipercayai. Kembali ke kisah Matius 25, ayat yang ke-14 hingga 30, khususnya hingga ayat yang ke-23. Apa yang terjadi di sana, saudara? Bagaimana supaya kita bisa menjadi hamba yang baik dan setia? Ada 3 hal. Secara singkat saya ingin menyampaikan kepada saudara. Yang pertama, kita harus punya sikap yang optimis. Hamba yang ditulis di dalam Matius 25, ayat yang ke-14 hingga 23. Ketika mereka menerima 5 talenta, ketika mereka menerima 2 talenta, apa yang mereka lakukan? Mereka punya sikap yang optimis bahwa talenta yang mereka terima 5 dikelola dengan baik, dimanfaatkan dengan baik, ada hasil. Yang menerima 2 talenta juga demikian. Dia punya sikap yang optimis bahwa 2 talenta ini dapat dilipat gandakan. Dan memang terjadi itu, saudara. Mengapa? Karena mereka memiliki sikap yang optimis, tidak pesimis. Seperti hamba yang satu. Ketika menerima 1 talenta, dia menyembunyikan talenta itu, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana sikap kita ketika kita menerima kepercayaan dari Tuhan, talenta dari Tuhan, karunia dari Tuhan? Apakah kita melihat hal itu dengan sikap yang pesimis atau dengan sikap yang optimis, saudara? Saya mengharapkan
kita punya sikap yang optimis. Saya pernah berkata beberapa tahun yang lalu, orang yang optimis adalah orang yang melihat kesempatan di dalam setiap malapetaka. Orang yang pesimis adalah orang yang melihat malapetaka di dalam setiap kesempatan. Orang yang menerima 5 talenta, 2 talenta adalah mereka orang-orang yang punya sikap optimis. Melihat malapetaka, melihat tantangan sebagai suatu kesempatan. Tetapi yang satu, yang menerima 1 talenta, dia tidak melihat hal itu. Dia pesimis, melihat kesempatan sebagai suatu malapetaka, tantangan saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini sikap yang pertama, supaya saudara dan saya bisa menjadi hamba yang baik, hamba yang setia. Yang kedua, apa yang terjadi dengan hamba-hamba yang ditulis di dalam Matius 25 ayat yang ke-14 hingga 30. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa mereka tahu tugas mereka. Mereka tahu talenta mereka. Mereka tahu kemampuan mereka. Demikian juga dengan kita, saudara. Kita harus tahu tugas kita. Kita harus tahu kesanggupan kita. Kita harus tahu apa yang kita kerjakan. Begitu banyak orang ketika diberikan kepercayaan, diberikan pekerjaan, mereka tidak tahu tugas itu. Mereka tidak tahu pekerjaan itu. Sehingga pekerjaan itu tidak bisa dilakukan dengan baik dan benar. Oleh sebab itu, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah apa, saudara? Kita bukannya punya sikap yang optimis, tetapi kita harus tahu tugas kita. Kita harus tahu talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus tahu kesanggupan kemampuan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita harus menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Kalau saudara baca kisah ini, Matius 25, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-30, saudara menemukan yang mendapat 5 talenta, yang mendapat 2 talenta. Mereka melakukan hal itu dengan penuh tanggung jawab. Tuhan mempercayakan kepada mereka dan mereka melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Sekali lagi saudara, tanggung jawab. Tanggung jawab itu bagaikan pohon yang mesti tumbuh dari benih, yang sedikit demi sedikit mengakar dan akhirnya menjadi pohon yang kuat. Tanggung jawab itu butuh proses, saudara. Butuh proses. Perlu waktu, perlu kesabaran, perlu pengorbanan. Di tengah-tengah tugas yang saudara terima, talenta yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, kepada kita semua. Saudara, Alkitab, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, mari kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk saudara. Oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Oleh kemurahan Allah kami menerima pelayanan ini. Saya dipercayakan pelayanan. Saya harus bertanggung jawab atas pelayanan yang Allah percayakan kepada saya, juga untuk saudara. Apa yang Tuhan percayakan kepada saudara, mari saudara, kita melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Oleh sebab itu, setialah, bertanggung jawablah di dalam menjalankan panggilan yang Tuhan Yesus percayakan kepada kita. Apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Pekerjaan apa? Pelayanan apa? Berapa talenta yang Tuhan berikan kepada kita? Karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita lakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan baik dan setia. Saya akan bacakan lagi saudara. Matius 25 ayat 21. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan ikutlah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Sekali lagi saudara, ada pujian dari Tuhan, ada hadiah dari Tuhan. Hadiah apa saudara? Seorang penafsir Alkitab yang bernama Matthew Henry berkata, hadiah itu adalah hadiah kebahagiaan, hadiah sukacita
Tuhan yang dicatat di dalam Matius 25 ayat yang ke-21. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagai murid Tuhan, sebagai orang Kristen yang masih hidup di dalam dunia ini, kita punya tanggung jawab. Kita masing-masing punya tanggung jawab, saudara. Mari kita lakukan dengan baik, dengan setia. Saya ingin menutup khotbah saya, renungan saya hari ini, malam hari ini. Kisah tentang seorang misioneri yang sangat terkenal di Burma, Adoniram Judson. Dia tiba di negara itu pada tahun 1813. Ketika dia tiba di negara itu di Burma, saudara, dia masih berusia 24 tahun. Dia datang bersama istrinya yang berusia 23 tahun. Mereka masih muda. Ketika mereka dalam perjalanan ke Burma, mereka berada di sana 4 tahun. 4 tahun yang pertama, apa yang terjadi? Tuhan memberikan mereka 3 anak. Tetapi apa yang terjadi dengan anak-anak mereka? Ketiga-tiganya meninggal. Selama 6 tahun melayani, apa yang mereka lihat? Hasilnya bagaimana? Hanya 1 orang yang dibaptis, saudara. Apakah mereka kecewa meninggalkan pelayanan ini? Tidak, saudara. Mereka tetap melakukan pelayanan itu dengan baik, dengan setia, dengan penuh tanggung jawab, saudara. Selama kurang lebih 38 tahun. Adoniram Judson melayani di sana 38 tahun. Apakah ada hasilnya, saudara? Apakah ada buahnya? Ya. Alkitab diterjemahkan dalam bahasa daerah. Bukannya itu, tetapi ada kamus dalam bahasa mereka. Luar biasa, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Adoniram Judson ini contoh teladan bagi saudara dan saya. Sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan, dia tahu talenta yang Tuhan berikan kepada dia. Dia tahu karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Dia tahu pelayanan tugas yang Tuhan berikan kepada dia. Dia melakukannya dengan baik, dengan setia, dan penuh tanggung jawab. Sekali lagi, saudara, kita masing-masing punya talenta. Kita masing-masing punya karunia. Tuhan sudah mempercayakan talenta untuk saudara dan saya. Mari kita melakukan semuanya itu dengan penuh tanggung jawab. Supaya Tuhan berkata, hai hambaku yang baik dan setia. Hai hambaku yang baik dan setia. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur Tuhan, jika malam hari ini Tuhan sudah memberikan kami kesempatan yang sangat indah untuk sekali lagi belajar dari kisah perumpamaan talenta. Tentang apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Kiranya melalui kebenaran firman Allah ini, kami sebagai murid-murid Tuhan, bukan hanya dipercaya oleh Allah untuk mendapatkan talenta, kesanggupan, tetapi juga kami dapat melakukannya, menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Sehingga kami menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba-hambamu, di mana Tuhan berkata kepada kami, hai hambaku yang baik dan setia. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kebaktian doa selesai, Tuhan memberkati saudara.